kasih Tuhan. Mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Karena sepanjang minggu ini, semua karena anugerahnya, semua karena kemurahannya kita ada sampai saat ini. Dan biarlah saat ini adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita membawa seisi rumah kita ke hadapan tahtanya Maha Kudus, mengucap syukur, memuji dan menyembah Dia dengan sorak-sorai dan sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan dan menari bagi Dia. Da
is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Oh yes, you menuntun kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema hidup dalam Tuhan bagian kelima. Secara khususnya akan berbicara berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Firman Allah ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 60 pada saat dia berada di dalam penjara Roma, karena dia memberitakan firman Allah, dianggap menghasut banyak orang, kemudian dianggap memberontak, ditangkap dan dipenjara. Sementara dia berada di dalam penjara, dia terus bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan banyak sekali pewahyuan, kebenaran-kebenaran rohani yang luar biasa kepada Rasul Paulus. Kemudian dia menyampaikan firman Allah kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat yang ada di Kolose pada saat itu sedang dipengaruhi oleh dua ajaran sesat. Yang pertama, ajaran yang menekankan legalisme, yang menekankan kepada aturan-aturan keagamaan, khususnya Taurat dan adat istiadat. Usaha manusia melakukan kegiatan keagamaan untuk keselamatan, untuk menyenangkan Tuhan. Ajaran yang kedua adalah nosistisme atau filsafat manusia. Ajaran ini yang menekankan kemampuan atau pengetahuan manusia. Kedua ajaran ini sebenarnya tidak berpusat kepada Allah. Tidak berpusat kepada kasih karunia Allah, tetapi lebih kepada manusia. Karena itu Rasul Paulus merasa sangat perlu menyampaikan firman Allah kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Alkitab berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Berjalan di dalam Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kasih karunia Allah. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada dua metafora dari ayat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama metafora yang berkaitan dengan pertanian, di mana ada kata berakar. Kemudian yang kedua ada metafora yang berkaitan dengan pembangunan, karena itu ada kata dibangun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan gambar tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Tanaman adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Akar dari tanaman itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk menyerap air dari dalam tanah. Dan mineral-mineral yang ada di dalam tanah itu sebagai makanan dari tanaman tersebut. Kemudian fungsi yang kedua dari akar tersebut adalah supaya tanaman atau pohon tersebut kuat atau kokoh. Dan yang ketiga untuk menyimpan air yang dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tanaman itu akan mulai bertumbuh, lihat. Kemudian dia mulai berkembang, dan pada akhirnya dia akan mulai berbunga dan berbuah. Ini adalah satu proses yang alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali karena Paulus berbicara tentang berakar di dalam Kristus. Satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu di mana kita berakar? Dan pertanyaan yang kedua adalah kepada siapa kita berakar? Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita berakar kepada kekayaan? Itu yang kita andalkan. Apakah kita berakar kepada kemampuan-kemampuan kita, pendidikan kita, keahlian kita, kehebatan kita untuk kelangsungan hidup ini? Orang yang tidak mengenal Kristus, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan terus dipimpin oleh Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya untuk hidup di dalam Tuhan, hidup berpusat kepada Kristus, dan hidup berakar dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nabi Yeremia menyampaikan firman Allah yang luar biasa, yaitu apabila kita ingin diberkati, maka kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yang luar biasa, orang yang mengandalkan Tuhan
dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu akar-akarnya akan merambat ke batang air. Dan pada waktu panas terik, panas yang berkepanjangan atau musim kemarau, pohon itu tetap hidup. Daunnya tetap hijau meskipun musim kemarau. Karena apa? Karena ada persediaan air. Ada makanan yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Pohon-pohon yang lain yang tidak ditanam di tepi aliran pada musim kemarau panjang sudah mati. Sedangkan pohon yang ada di tepi aliran air tetap hidup dan tetap berbuah pada musim buah atau musim berbuah. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Berakar di dalam Kristus itu sama dengan hidup mengandalkan Tuhan. Berakar di dalam Kristus itu sama dengan hidup yang menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Yang kita ketahui sama-sama, masa-masa ini adalah masa-masa yang masih sulit. Pengaruh COVID yang belum berhenti. Yang mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Negara-negara mulai masuk kepada jurang resesi, keadaan ekonomi yang sulit. Perusahaan-perusahaan mulai mem-PHK karyawannya. Dan banyak orang yang menjerit dalam keadaan seperti ini, tidak berdaya, bahkan ada yang putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita percaya kepada semuanya akan oke. Semuanya seperti orang mengendarai mobil di jalan tol yang lengang. Tidak. Masalah itu akan ada selama kita ada di dalam dunia ini. Masalah kecil, sedang, besar. Kita hadapi pribadi. Atau keluarga kita hadapi, atau perusahaan di mana kita bekerja, atau perusahaan kita sendiri yang menghadapi pergumulan atau tantangan yang sulit. Ada banyak pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi yang menjadi berita gembira bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah apabila hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus benar-benar berakar di dalam Tuhan, maka hidup kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah goncang, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan kecewa dengan keadaan karena kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan adalah jawaban untuk seluruh kebutuhan kita. Tuhan adalah jawaban untuk setiap pergumulan kita. Dia punya segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini. Dan Dia adalah Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia sanggup melimpahkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa, Pak? Dalam situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, berkat Tuhan selalu disediakan dan diberikan kepada orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Carilah Tuhan, utamakan Tuhan, dan berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi engkau. Lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Mungkin engkau berada dalam suatu situasi yang sangat berat. Dalam hati engkau berkata, tidak ada yang bisa menolong saya. Siapa yang mau menolong saya? Keadaan saya sangat sulit. Keluarga tidak peduli, teman tidak peduli dengan pergumulan saya. Tapi ingatlah, Tuhan peduli dengan hidupmu. Tuhan peduli dengan pergumulanmu. Dan Tuhan mau menyatakan kasih setianya, kemurahannya, belas kasihannya, kebaikannya kepada setiap orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang punya seluruh kekayaan di bumi ini. Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan kehidupan ini. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan akan mengambil alih situasi yang engkau hadapi pada saat engkau percaya sepenuhnya kepada Dia. Mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh. Dan menaruh harapanmu kepada Tuhan. Karena itu, sekali lagi, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Kalau engkau masih ada saat ini, itu oleh karena kasih karunia Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mampu menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini, itu oleh karena kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam hidupmu tanpa engkau sadari. Menghadapi tantangan, Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan melewati masa-masa yang sulit. Menghadapi tantangan dan pergumulan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kekuatan-kekuatannya, dengan sumber-sumber daya ilahi. Menghadapi tantangan, Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan mau kita benar-benar berakar di dalam Dia. Karena kalau kita berakar di dalam Dia, kita tetap kokoh menghadapi pergumulan, tantangan, badai sekalipun. Kita tetap kuat. Karena yang memberikan kita kekuatan adalah Tuhan sendiri. Berakar di dalam Kristus. Di mana kita akan bertumbuh dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan melihat kebesaran dan keagungan Allah di dalam pengalaman kita sehari-hari. Jangan hanya melihat sisi negatif dari pergumulan itu. Tapi lihatlah dari satu sisi yang berbeda atau sisi positif, yaitu mengapa Tuhan Engkau mengizinkan saya menghadapi pergumulan ini. Tuhan, apa rencanamu bagiku dalam situasi seperti ini? Dan Engkau akan melihat tuntunan Tuhan. Bahwa Tuhan sedang membentukmu. Menjadi pribadi yang tough, yang kuat, yang kokoh. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, hidup kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Kami mau menjadi Alkitab terbuka-Mu Tuhan. Sehingga seluruh bumi mendengar isi hati-Mu dan firman-Mu, kabar sukacita yang daripadamu membawa keselamatan bagi seluruh bumi tersampaikan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah oleh seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya kepadamu saja Tuhan tempat kami bisa bersandar, dan hanya Engkau saja yang dapat memenuhi setiap kebutuhan pergumulan kami Tuhan. Bapa di surga, siang hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan yang membutuhkan Engkau Tuhan. Setiap keluarga anak Tuhan yang mengalami kesulitan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka sedang alami, tapi kami percaya saat kami Tuhan memandang kepada Tuhan Yesus, saat kami berserah total kepada Engkau Tuhan, maka pertolongan kami datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan rumah tangga,
hubungan suami istri, orang tua dan anak Tuhan yang tidak harmonis Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mengalami PHK, tidak memiliki pekerjaan yang tetap Tuhan, bahkan ada di antara kami yang tidak memiliki Tuhan salary yang memadai, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau sumber dari segala berkat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau satu pintu tertutup, maka pintu lain Tuhan akan bukakan. Berkati setiap keluarga ini Tuhan, berkati keuangan kami Tuhan, berkati Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan, baik itu untuk sekolah anak-anak, uang kontrak rumah, kehidupan, makan, minum sehari-hari. Tuhan, Engkau Allah sumber daripada segala berkat, akan memberkati anak-anak Tuhan, dan kami percayakan kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang sakit Tuhan, yang siang hari ini mengalami sakit fisik Tuhan Yesus, Tuhan, kami bawa anak-anak Tuhan yang sakit Tuhan oleh bilur Yesus. Kami memperkatakan bahwa tubuh kami sehat, bahwa kami sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur Yesus Tuhan, penyakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh kami Tuhan, Engkau Allah yang berikan kami kekuatan dan kesehatan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga, kuatkan iman anak-anak Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Mereka boleh terus Tuhan fokus kepada Tuhan, meskipun mereka harus beribadah online, tidak mengurangi rasa takut kami kepada Tuhan Yesus, bahwa kami harus beribadah dengan sungguh-sungguh, bahwa hati kami melekat kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau beberapa hari lalu Tuhan, bangsa kami Tuhan merayakan hari kemerdekaan kami yang ke-75 tahun. Satu anugerah Allah yang luar biasa kalau Indonesia boleh terlepas daripada penjajahan Tuhan. Indonesia boleh dimerdekakan Tuhan, dan kami mengucapkan untuk Indonesia, Shalom untuk Indonesia. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dibebaskan dari penjajahan, Indonesia dibebaskan dari kutuk kemiskinan, Indonesia dibebaskan dari kutuk kekerasan. Tuhan, Indonesia dibebaskan daripada kutuk penindasan dari kuasa kegelapan atas bangsa kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia bangkit, Indonesia diberkati Tuhan. Kami mengucapkan berkat untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi beserta jajaran pemerintahan kami Tuhan. Apa yang mereka ambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Indonesia Tuhan Yesus boleh diberkati Tuhan. Keselamatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Indonesia dimerdekakan, dan setiap kami juga dimerdekakan daripada penindasan kuasa kegelapan. Kami dimerdekakan dari sakit penyakit. Kami dimerdekakan dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari intimidasi. Kami dibebaskan dari sakit penyakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus kami dibebaskan, dan kami dimerdekakan Tuhan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang siapkan hatimu dan berikan seluruh keberadaan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.